pembubaran KPK itu paling banyak bisa terjadi kalau internal KPK itu berantakan. Saat itu waktu zamannya Firly, wah sudah dekat aja bisa dibubar nih. Tetapi ya, Mbok ya pimpinan KPK, Mbok ya pegawai KPK, ini buktikanlah bahwa kalian tuh tidak layak bubar. Ada apa ketika sebuah lembaga, dalam hal ini adalah KPK, itu menyelidik atau menyidik dugaan korupsi pada masa pemerintahan sebelumnya? Patut diduga nggak ada motif politik? Tak tepat gitu kan. KPK minta Pak Mahfud justru ya melaporkan ya. Nah, saya geleng-geleng kepala aja gitu ya. Kenapa? Ya karena kan KPK bisa proaktif investigation ya kan, nggak harus tanpa menunggu laporan. Nggak perlu menunggu laporan. Mantan kan dari Undang Putih udah nggak punya kekuasaan, tapi kok masih berat aja. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman ya, kita itu bukan mau euforia di masa lalu, tapi di masa lalu jangankan yang aktif aja kita sikat. Ketika momentum ya kepercayaan publik hilang, maka jangan-jangan tadi walaupun kita membela KPK, jangan-jangan malah KPK ingin kalah. Kalau dibuat undang-undang baru, mau revisi undang-undang KPK atau revisi undang-undang Tipikor, bahwa mengatakan bahwa sudah tidak lagi diperlukan KPK karena kejaksaan dan kepolisian sudah bagus, kan bisa juga. Kalau udah bubar nggak mungkin lagi ada lembaga kayak KPK. KPK era saat ini, ya. Dari skala 1 sampai 10, menurut ya, Mas Yudi kinerjanya berapa? Pemberantasan korupsi jadi salah satu poin dalam astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah lembaga survei juga memberikan nilai yang baik dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran mengenai pemberantasan korupsi. Saya sudah bersama dengan mantan penyidik KPK untuk bicara mengenai pemberantasan korupsi. Sebenarnya spesifiknya mau nanya, kita bicara mengenai bagaimana sebenarnya KPK di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Yudi Purnomo. Makasih sudah hadir ya Mas Yudi ya. Siap Mbak. Mas Yudi, banyak lembaga survei tadi saya sampaikan memberikan nilai baik ya untuk pemberantasan korupsi karena ada banyak sekali disebutkan ada 43 kasus ya dengan jumlah kerugian keuangan negara dan kerugian negara yang banyak sekali. Terakhir kita lihat ada pada momentum 20 Oktober ya 2025 ini Presiden sendiri hadir di Kejaksaan Agung untuk melihat 13,2 triliun. Kita baru lihat uang sebanyak itu duit semua ya, nggak ada daunnya Mbak. Itu duit semua Mas Yudi. Anda sendiri melihatnya gimana? Ya, saya pikir bahwa telah banyak hal ya yang dilakukan 1 tahun ini, terutama untuk pemberantasan korupsi, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK sendiri. Karena pemberantasan korupsi itu bertumpu pada 3 lembaga penegak hukum ini. Polisian untuk melakukan penyidikan kewenangannya, kemudian kejaksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan KPK juga sama seperti kejaksaan bisa melakukan dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 3 lembaga ini saat ini saya pikir sudah mulai menunjukkan tajinya ya. Kalau dari kejaksaan kan sudah dari zaman Pak Jokowi ya. Kalau kepolisian baru kemarin kan menetapkan tersangka ya. Istilahnya kerabat dekat orang kuat gitu ya, artinya sudah mulai berani lah ya. Kemudian KPK kita tahu diperemah ya dari tahun 2019 dan apalagi pimpinannya juga bermasalah, dan kemudian ketika ganti pimpinan dan memang pergantian pimpinan kan bertepatan dengan pemerintahan baru juga. Saya pikir mereka juga hampir 1 tahun juga ya, nanti di Desember. Setidaknya sudah banyak hal lah yang mereka lakukan walaupun memang belum sempurna, tetapi setidaknya saya bisa melihat dari internal KPK sendiri kan tidak banyak masalah. Nah itu sangat penting. Masalah ini maksudnya masalah dari yang melibatkan pribadi komisioner ya? Pribadi komisioner, pegawainya. Karena apa yang dilihat dari KPK itu ada 2 Mbak. Pertama prestasi kinerjanya, yang kedua kondisi internalnya. Karena mau tidak mau suka tidak suka KPK masih di dalam legalitas normatif undang-undang, mereka adalah koordinator dalam pemberantasan korupsi. Nah, jadi kalau orang bicara tentang korupsi ya bicara KPK. Kalau di kejaksaan itu kan jadi satu bagian dengan Jampitsus. Ya, Jampitsus kan pidana khusus juga banyak. Tipikor salah satunya. Artinya bukan suatu misalnya jaksa
pidana korupsi sendiri kan, Jampitkor misalnya, enggak gitu ya. Kemudian kalau di KPK ya itu kalau di Polri ya itu kan Kotas Tipikor. Ya sederajat dengan bintang 2 lah, Kops gitu ya. Artinya memang orang masih melihat KPK karena lembaga yang memberantas korupsi. Sehingga ya saya melihat sebaik-baiknya kejaksaan, kepolisian pun dalam memberantas korupsi itu barometer magnet pemberitaan masih di KPK. Nah, kemudian juga selama masa Pak Prabowo ini yang sangat penting ya, dan ini yang menjadi rujukan bagi penegak hukum dan bagi masyarakat kan bagaimana pidato-pidatonya Pak Prabowo yang dimulai dari ketika dilantik. Ketika dilantik kan sudah ingin ingin ada pemberantasan korupsi ya, penindakan, pencegahan, memberantas korupsi sampai akar-akarnya, mengejar sampai Antartika, koruptor ditaruh di tempat terpencil, terlepas dari kontroversi pidato-pidato. Hukum 50 tahun ya. Iya, hukum 50 tahun. Penjara 50 tahun. Iya. Terlepas dari kontroversi seperti itu ya, ada banyak pro dan kontra, tapi setidaknya kan ini sudah menunjukkan posisinya presiden. Ya. Posisinya presiden bahwa dia ingin adanya pemberantasan korupsi ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana dalam beberapa minggu belakangan ini kan ada 2 hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, bahwa beliau turun langsung dalam kasus korupsi, misalnya di kasus smelter ya, Timah datang ya untuk melihat ya barang-barang pabrik-pabrik dan sebagainya. Ya, kemudian kemarin yang terbaru tadi Mbak Christian ya, di Kejaksaan juga 13,2 triliun dilihat gitu ya, uang semua gitu kan, untuk menunjukkan ini korupsi banyak. Dan dari sini saya bisa membaca bahwa Pak Prabowo itu dalam pemberantasan korupsi sepertinya ingin ya, ini loh yang harus dilakukan oleh penegak hukum, KPK, polisi dan jaksa. Pertama dari sisi jumlahnya. Itu yang perlu dikejar terkait dengan pengembalian jumlah kerugian negara. Kerugian negaranya terkait dengan pengembalian ke pemerintah. Karena Presiden berkali-kali sebut itu ya. Iya, karena buat apa Mbak? Kita bicara mengenai korupsi 500 triliun kerugian negara, kembali cuma 5M, 10M. Ya. Karena sampai saat ini undang-undang perampasan aset belum ada, ya kan? Karena dalam bunyinya undang-undang perampasan aset, dalam bunyi undang-undang Tipikor yang saat ini mengatur mengenai uang pengganti itu hanyalah berdasarkan sebanyak-banyaknya apa yang dia terima. Jadi kalau misalnya ada seorang koruptor dia hanya menerima 10 miliar, ya kan? Kalau dia hanya menerima 10 miliar, kemudian kerugian negaranya 100 triliun, ya dia hanya segitu aja, yang miliar itu aja yang dia harus kembalikan gitu. Nah, dari situ tadi Mas Yudi sudah sebut mengenai undang-undang perampasan aset. Ya. Meskipun nilainya tinggi, 60-an ya, 68 sekian-sekian karena beda, masing-masing lembaga survei beda-beda menilai kinerja untuk pemberantasan korupsi Mas Yudi. Tapi banyak juga perspektif yang melihat nih, tapi buktinya undang-undang perampasan aset nggak kunjung disahkan juga. Terus bahkan ada yang bilang gini nih, kalau memang Pak Prabowo punya niat untuk menunjukkan serius untuk memberantas korupsi, namanya Yudi Purnomo dan kawan-kawan yang sempat dikeluarkan dari KPK ketika itu, ya kembalikan aja dulu sembari menunggu perampasan aset diproses di DPR ya bersama-sama dengan pemerintah. Yudi Purnomo mau nggak dibalikin ke KPK? Ya kalau saya pribadi ya, karena saya sudah di luar gitu kan, dan ternyata menjaga KPK emang harus ada yang dari luar dan paham tentang isinya KPK ya. Istilahnya di KPK, toiletnya KPK mana pun saya tahu gitu ya. Jadi emang harus ada istilahnya orang di luar lah. Tetapi saya outsider tapi memahami dalam. Betul, bagaimana misalnya ketika ada kasus korupsi kemarin, di kasus korupsi kuota haji kan, kok ada orang ke KPK menetapkan penyidikan, belum ada tersangkanya sampai sekarang. Bagi saya kan, ya kan hanya saya sebagai penyidik yang paham loh, kok belum ada tersangka. Enggak biasanya. Kalau yang lain kan, oh biasa kan, enggak gitu kan. Jadi istilahnya yang tahu simptom-simptom dan sebagainya lah. Makanya saya ya memilih tidak kembali ke KPK. Tapi saya mendorong karena banyak teman-teman juga ingin kembali ke KPK, dan saya pikir mereka juga selama ini kan sudah menunjukkan kompetensi, pengabdian, profesionalitas, integritasnya ya. Jadi kalau ingin mereka yang kembali, saya mendorong. Nah, bicara mengenai penegak hukum, saya mau spesifik bicara mengenai bagaimana nasib
KPK di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Selain tadi ada, kalau mau lihat nih, kita mau lihat Pak Prabowo serius apa enggak dengan salah satunya adalah tadi yang Anda sebut bahwa ini akan menjadi legacy kalau memang di masa pemerintahan Prabowo ini RUU perampasan aset benar-benar disahkan menjadi undang-undang. Yang kedua juga adalah mengenai bagaimana KPK yang dulu banyak pihak melihat dari banyak perspektif bahwa KPK itu sudah dilemahkan melalui revisi undang-undang KPK sendiri. Anda dan kawan-kawan penyidik yang lain juga akhirnya terpaksa harus keluar dengan cara yang tidak baik-baik dari KPK. Menurut Anda KPK hari ini dalam bahasa yang sederhana kuat atau lemah di masa pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, ini menurut saya masih lemah, tetapi trennya sudah mulai membaik. Ya, lemah secara dasar hukum, kewenangan? Kalau dasar hukum dan kewenangan udah lemah dari sebelumnya. Ya, tetapi saya melihat karena ini juga semacam ada beban moral, warisan yang buruk dari periode sebelumnya. Ya kita tahu ya bagaimana periode sebelumnya ya. Firly aja yang jadi tersangka korupsi belum ditahan gitu ya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran etik pimpinan yang lain ya. Bahkan ada yang terkait dengan mutasi pegawai di kementerian lain. Saya bilang kok masih pimpinan perbaikan KPK jalan gitu. Di area tempat tinggal pribadi. Tempat tinggal pribadi, kemudian juga nonton Mandalika gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi beban pimpinan sekarang, sehingga bisa jadi internal KPK terhadap pimpinan ini walaupun kenal ya, ini masih belum pulih banget gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi pimpinan saat ini kan masih ragu juga mereka mau gimana ya ke depannya. Ya karena tadi ya akibat dari PR-PR masa lalu sehingga sekarang ya pimpinan KPK bisa jadi mereka ya gimana membangun komunikasi di antara pimpinan yang lain ya. Itu apakah mereka solid? Ya kalau solid dibilang solid ngomong sih ya gampang gitu ya. Apakah solid dan sebagainya kita nggak tahu. Karena ini terlihat dari sebenarnya melihat KPK itu gampang Mbak Christian. Lihat aja kasus-kasus yang mereka tangani. Bagaimana kesuksesannya. Mereka memang sukses di Hasto misalnya. Ya walaupun ada amnesti. Ya. Tetapi kan jangan hanya Hasto gitu kan. Walaupun kita juga dulu bersuara keras juga ya. Tetapi kan ya yang lain pun juga. Sekarang ini banyak hal yang masih menjadi PR KPK. Misalnya? Ya. Misalnya terkait dengan pra-peradilan. Kan ada beberapa pra-peradilan yang KPK kalah. Tetapi KPK nggak naikin lagi para ex tersangka itu menjadi tersangka. Karena pra-peradilan itu seharusnya hanyalah formil. Ya, bukan material. Kalau mau bebas murni ya silakan di pengadilan. Perkara pokok, pengadilan tipikor. Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya ada kasus-kasus ya yang tidak memanggil orang yang dianggap penting. Misalnya? Ya, misalnya contoh kayak di kasus OTT Kepala Dinas PU. Ya Sumatera kan? Utara. Sumatera Utara. Mengapa Gubernur Sumatera Utara tidak dipanggil? Bobi Nasution. Iya, padahal panggil aja. Kalaupun tidak bisa menjawab terkait dengan material, mungkin dia menganggap tidak tahu kan formilnya juga bisa. Ya kan? Misalnya tanyakan kenapa ada pergub yang memindahkan, menggeser anggaran, kan gitu aja. Gitu. Bahkan kemarin hakim udah memerintahkan ya untuk manggil, tapi kayaknya nggak ada kelanjutannya. Gitu sampai kan. Sekarang ya? Iya, sampai hari ini kita belum mendengar kapan akan dipanggil ya. Kemudian selanjutnya Mbak Christian juga terkait dengan kasus-kasus yang ditangani, kasus BJB misalnya. Bagi saya luar biasa KPK ya, berhasil menangani kasus terkait bank daerah. Ya terkait dengan iklan. Tetapi kan mantan gubernur saat itu rumahnya udah digeledah, ada barang disita. Ya, namun dipanggil jadi saksi juga belum. Ridwan Kamil ya? Iya, padahal bagi saya kasusnya sama Lisa. Lisa aja udah dipanggil sama KPK. Iya betul sudah diminta keterangan sebagai saksi ya. Terkait ada dugaan aliran dana. Kok Ridwan Kamil belum gitu ya? Setidak-tidaknya dalam statusnya sebagai saksi misalnya ya, karena jadi, dianggap mengetahui atau keterangannya diperlukan untuk bisa memperkuat proses penyelidikan apa penyidikan? Udah penyidikan kan sudah ada 5 tersangka dan kemudian belum ditahan juga para tersangka ini. Bagi saya gini, artinya seharusnya kan tadi kalau kita mau follow udah periksa aja lah. Masih untuk memeriksa aja butuh ya kan periksa kan sebenarnya
saya kan penyidik, saya paham. Tanya aja terkait dengan rumahnya digeledah. Ya kan? Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi KPK kalau dari cerita Anda kayaknya tampaknya hati-hati sekali nih. Betul, hati-hati. Tebang pilih banget nih, ada beberapa sosok Ya. yang kayaknya sebenarnya diperlukan dalam proses Ya. penyelidikan atau penyidikan tapi nggak kunjung dihadirkan. Ada apa? Faktornya apa? Nah, sebelum ke situ kan ada satu lagi yang belum. Kasus jual beli kuota haji. Tapi kan Yakut Khalil Qomas sudah Udah dipanggil periksa. sebagai Bukan, saksi. maksudnya belum ada tersangkanya. Oh, dalam kasus. Padahal penyidikan kan ada. Sementara saya waktu di KPK belum pernah ada penyelidikan naik ke penyidikan, tersangkanya belum ada. Karena di KPK penyelidikan ke penyidikan itu kan sudah ada bukti permulaan. Minimal 2 alat bukti. Ya. Berarti sudah ada tersangka, ngapain lagi? Ya kan? Itu berarti ini di luar kebiasaan KPK. Di luar kebiasaan KPK. Ada apa ya? Dan kalaupun ya, oke, saya mewajarkan ada penyidikan tanpa tersangka. Tapi kan nggak usah lama-lama. Dari pengaduan masyarakat kita sudah tahu siapa yang menjadi tanda kutip calon tersangka. Dari pengaduan masyarakat loh. Makanya mengapa semua alat bukti yang dikumpulkan itu terkait dengan calon tersangka itu. Terkait dengan perbuatan dia. Bukan hantu, Mbak. KPK itu kita nggak pernah, wah kita nggak tahu tersangka yuk kita nyidik dulu. Nggak pernah lah. Kita masih udah tahu gitu kan. Ya, jadi semuanya mengarah. Saksi-saksi yang dipanggil, barang bukti yang Nah ketika pun naik ke penyidikan, maksudnya nggak lama-lama. Ini kan udah hampir berapa bulan ini kan? Dari akhir Agustus ya Iya, harusnya. hampir 2 bulan lah ya. Nah, akhirnya kita kembali ke pertanyaan Mbak, ini ada apa? Kenapa berhati-hati? Ya saya nggak tahu dinamika di dalam KPK ya. Ya tentu kalau berhati-hati kan banyak persepsi orang. Apakah ada intervensi? Dan selalu dijawab KPK nggak ada intervensi. Ya karena emang nggak ada buktinya gitu. Tapi kan dari apa namanya Mbak, simptom-simptom yang ada. Gejala yang muncul kan ada apa dengan KPK? Karena sebenarnya kan tadi saya katakan dari sisi pimpinan kan nggak ada yang bermasalah. Ya kan nggak ada yang kontroversial. Ya kayak yang lalu. Kemudian dari pegawai kan alhamdulillah kemarin pun Dewas juga sudah ini rilis ya kan nggak ada pegawai KPK yang kena kasus kan gitu selama hampir setahun ini gitu. Artinya sebenarnya fine-fine aja ya kan. Dan kemarin pun kita hargai gitu KPK menaikkan tersangka ini, menaikkan tersangka itu, LPEI misalnya kan dan sebagainya. Tetapi kan tadi saya katakan bahwa dalam harusnya beberapa kasus yang ada beberapa kasus yang menurut saya agak nggak jejak gitu ya KPK. Termasuk ketika memeriksa Bukopipah, ya kan nggak di KPK, tetapi Jawa Timur, di Jawa Timur. Saya waktu kalau saya masih di KPK kan saya kalau merisa ya istilahnya orang yang nomor 1 gitu di daerah kan nggak mungkin di kandangnya, ya kan. Kalau yang lain boleh. Harusnya diajak ke Jakarta ya. Ke prosedurnya emang nggak ada, kan tergantung tapi kan maksudnya kebiasaannya. Artinya ya pakem-pakem kayak gitu kan sebenarnya lebih masalah kepada pakem ya. Ya boleh aja di sana, tapi kan menurut saya ya kan ya masalah dulu pakemnya begini kok tiba-tiba berubah ya kan. Toh emang nggak ada salahnya di di KPK kan begitu. Mas Yudi termasuk tadi yang sudah kita sempat mention nama-namanya, ada Nadiem Makarim, ada Yakut Khalil Qomas itu kan mantan menteri di era pemerintahan Jokowi. Akhirnya nih kita coba cari istilahnya cocok logi, analisis atau apa benang merah ya. Coba benang merahnya. Ini sebenarnya ada apa ketika sebuah lembaga dalam hal ini adalah KPK itu menyelidik atau menyidik dugaan korupsi pada masa pemerintahan sebelumnya? Gitu. Patut diduga nggak ada motif politik? Ya bagi saya kalau motif politik ya kalau orang menduga-duga pasti ada. Kalau dicari benang merahnya. Kalau dicari benang merahnya. Tapi bagi saya kan yang penting adalah buktinya ada. Tidak merekayasa, tidak mengada-ngada, ya apalagi naruh-naruh barang bukti yang ngasal gitu ya. Kalau emang ada silakan kayak iCloud misalnya, ya kan. Pra peradilan ditolak ya. Iya, itu pra peradilannya yang kejaksaan. Jadi bagi saya KPK itu kan harus tetap ada. Ini kan suara-suara bubarin KPK udah mulai banyak gitu kan. Nah ini yang perlu kita jaga Mbak Christian. Kalau kita bicara sejarah pendirian KPK itu butuh momentum yang luar biasa. Butuh momentum reformasi. Butuh kepolisian dan kejaksaan yang saat itu mau memberikan kewenangan mereka dalam kasus korupsi pada KPK. KPK itu kewenangannya di kepolisian dan kejaksaan diambil loh mereka.
Ya kan, kalau waktu itu polisi jasa nggak mau dan memang dalam perdebatan saat itu nggak mau, tapi kan momentumnya reformasi anti KKN. Pemerintah saat itu juga mendukung, ya dulu ada Prof Romli kan yang sebagai salah satu kreator ya, kemudian juga LSM ya semua percaya, kemudian masyarakat, pokoknya membentuk itu luar biasa. Kalau udah bubar nggak mungkin lagi ada lembaga kayak KPK. Tapi Mas Yudi, dengan banyak juga yang melihat bahwa dengan kinerja Kejaksaan Agung yang hari-hari ini setidaknya di masa pemerintahan Pak Prabowo ini, meskipun Anda bilang tadi ya itu juga masih masuk hitungannya masa pemerintahan Pak Jokowi di akhir gitu ya. KPK, Kejaksaan Agung kan menunjukkan kinerjanya setidak-tidaknya dari nilai kerugian keuangan negara yang bisa dikembalikan atau diusut dalam setiap kasus yang sudah setengah dilidik maupun disidik. Saat ini kan kinerjanya dalam tanda petik membaik. Sehingga kemudian tadi muncullah suara-suara ya kalau gitu ya udah bubarin aja KPK. Atau dia memang ad hoc. Ad hoc, itulah. Saat ini konteksnya Anda setuju atau tidak? KPK dibubarkan? Saya belum setuju. Karena kita masih perlu lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Di negara-negara lain juga ada. Yang pertama. Meskipun ada lembaga penegak hukum lain. Betul, karena kan KPK lahir dari ketika dulu memang kejaksaan dan kepolisian belum mampu untuk memberantas korupsi ya. Makanya pertanyaannya tadi sekarang saya kan bilang, mampu nih. Ketika kejaksaan sudah mampu untuk bisa melidik dan menyidik korupsi bahkan masuk ke penuntutan kan mereka bisa sampai ke situ ya. Itu masih relevan nggak keberadaan KPK? Kalau saya lihat masih relevan. Tadi saya katakan bahwa ternyata selama KPK 20 tahun ini terlepas dari pasang surutnya, kita emang butuh lembaga pemberantasan korupsi yang independen, kemudian di luar penegak hukum lain. Terlepas dari tadi saya katakan, terlepas dari bahwa sifatnya ad hoc, sifatnya ad hoc gitu kan, walaupun emang nggak ada di dalam undang-undang sebenarnya ad hoc atau enggak gitu ya. Tetapi cara untuk memberantas KPK ya dihapus aja undang-undangnya kan 30 tahun 2002. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa saat ini ya KPK ini kan walaupun dia adalah bagian dari pemerintah eksekutif, tapi kan untuk penegakan hukum dia masih independen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang ya sebenarnya ya pembubaran KPK itu paling banyak bisa terjadi kalau internal KPK itu berantakan. Saat itu waktu zamannya Firly, wah saya udah deg-degan aja bisa dibubar nih, gitu kan. Nah, tapi kan sekarang udah berganti. Bagi saya sekarang kita berikan dulu kepercayaan kepada KPK, ya mungkin selama satu periode ini. Apalagi kan kita lihat kemarin itu pimpinan KPK yang 4 tahun berubah jadi 5 tahun. Saya pikir ngapain kelamaan gitu kan. Karena kan seperti kata Lord Acton kan, power tend to corrupt. Wah jadi pimpinan KPK itu luar biasa. Dan Firly udah membuktikan gitu kan. Makanya disangka korupsi gitu kan. Betapa powerfulnya dia. Terkait dengan kasus SCL misalnya. Jadi ya kembali lagi bahwa bagi saya ada orang yang walaupun saya mengkritik keras KPK. Ya belum saatnya KPK dibubarkan, tetapi ya pimpinan KPK, ya kalau pegawai KPK ini buktikanlah bahwa kalian tuh tidak layak bubar. Betul karena Mas Yudi ini perspektif awam. Mas Yudi lebih mengerti lah bagaimana bagaimana mekanisme penyelidikan sebuah kasus korupsi. Contoh misalnya di kasusnya Nadiem Makarim. Itu kan kalau Chromebook ada di Kejaksaan, KPK iCloud. Google Cloud. Kalau iCloud kan iPhone, Google Cloud. Google Cloud bukan iCloud. Karena itu kan namanya Windows ya. Google Chrome. Ini kan kalau mau dilihat secara awam kenapa nggak pilih salah satu aja, kalau jaksa ya jaksa, ya kalau KPK kenapa harus dua-duanya? Kita mungkin bisa menduga-duga berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan, belum lagi energi para penyidik dari masing-masing lembaga kejaksaan maupun KPK. Kan jadi memunculkan dan menguatkan yang saya bilang tadi, kenapa nggak dibubarin aja KPK, ya udah kejaksaan aja. Ya, termasuk saksinya sama. Kan bisa jadi ada saksi yang sama, bisa jadi dan sebagainya, barang buktinya subjek hukumnya sama gitu ya. Jadi sekali lagi bagi saya tadi, ini kan perlu sinergitas. Ya saya katakan, mungkin saat ini kejaksaan kuat. Tapi kejaksaan kuat ini kan baru berapa tahun ini kan, yang sedasar ini gitu ya. Kita nggak tahu kedepannya kayak apa. Kayak sekarang kepolisian pun juga udah mulai naik, ya kan? Nah, apakah naiknya sampai puncak atau stuck kan kita nggak tahu juga. Termasuk KPK. Ini kan sempat babak belur zamannya Firly, dia mulai naik. Jadi menurut saya ya ada 3 lembaga ini udah bagus untuk saling sinergi. Masalah tadi kok ini di KPK, ini kemudian di kejaksaan, tidak jadi masalah ketika dia kasusnya tidak sama.
Kasusnya ya kasusnya tidak sama kan, kalau sama kan nggak boleh. Beda ya kan? tahun anggaran. Beda misalnya. tahun anggaran, Oke. kemudian subjek hukumnya berbeda, anggaran berbeda dan sebagainya. Dan itu dan kan ini pernah terjadi di beberapa kasus ya. Misalnya yang terbaru kan BJB, Bang Jabar dirutnya kan kena di kasusnya iklan. Ya. Kemudian satu lagi dia kena di kasus yang Sritex, ya kan? Sama, jadi dua KPK nangani. Nggak masalah bagi saya, nggak masalah. Bagi saya tuh dia kena di KPK, di kejaksaan bareng-bareng gitu. Bahkan nanti kepolisian kalau ada yang menemukan juga nggak masalah. Yang penting bagi saya kompak dan bersatu, solid, tidak saling kemudian boleh berlomba-lomba dalam kebaikan kan boleh, fasa bikul koyot gitu kan, ya kan. Tetapi jangan ada gesekan. Dan saya pikir udah ada beberapa kasus yang bagus ketika kasus LPEI misalnya kan, kejaksaan menyerahkan hasil penyelidikan mereka, ya kan. KPK pun nerima ketika udah naik penyidikan. Jadi ya ini yang ditunggu-tunggu gitu. Dan justru sekarang ya ketika kejaksaan menguat, ya KPK juga harusnya menguat, tambah dong. Kan gini ya Mbak. Ada satu lagi kesimpulan saya ketika memantau pimpinan KPK saat ini adalah kan banyak mantan-mantan yang kena oleh mereka. Tapi berat juga mereka untuk kemudian menangani itu gitu ya. Padahal tadi berkata ini kan mantan gitu kan. Mantan kan dari udah putih udah gak punya kekuasaan. Tapi kok masih berat aja. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman ya. Kita itu bukan mau euforia di masa lalu. Tapi di masa lalu jangankan mantan. Yang aktif aja kita sikat. Mau dia lembaga DPR, mau dia lembaga DPD, mau dia MPR, mau dia mantan menteri. Iya mantan menteri. Iya BPK ya. Kemudian apalagi banyak lah ya. Ketua MK, ya hakim MK, ya apalagi daerah. Artinya dulu pernah, bukan mau romantisme masa lalu ya, tapi dulu pernah gitu. Pada masanya, pada KPK masanya. Menurut Anda tebang semua? Tebang, apalagi kita tahu bahwa ya saat ini kan kondisi KPK dalam masalah SDM kan berbeda dengan masa lalu. Dulu kan SDM sedikit. Kemudian dari sisi peralatan sekarang peralatan udah lebih canggih. Oh iya, termasuk dibanding dengan... Iyalah, pasti udah canggih lah. Kemudian yang ketiga, zaman pun juga sudah mulai berubah ya. Artinya sekarang no viral, no justice di mana-mana. Ya, artinya kan KPK bisa. Ya, orang kita bisa lihat bagaimana netizen aja lebih penyidik ya kan dibandingkan dengan penyidik. Kita BIN, Badan Intelijen Netizen. Misalnya contoh dulu pernah ada viral ya. Ada yang moto sirip pesawat, ya itu langsung netizen tahu itu pesawatnya tipe jenis berapa, tipe apa, ya kemana aja, siapa pemiliknya, gitu kan. Jadi bisa kemana aja ngisi bensin pun mungkin tahu gitu netizen. Dan ada ini roti dimakan, harganya berapa tahu. Emang netizen itu luar biasa. Jadi, maksud Anda supaya KPK menggunakan dukungan publik ya saat ini yang semua orang mungkin haus atas keadilan termasuk juga di bidang pemberantasan korupsi. Menurut Anda KPK sebenarnya punya modal sosial itu? KPK punya modal dari masa lalu tapi kan tergerus. Sekarang KPK kalah nih sama kejaksaan. Kejaksaan penegak hukum kan lebih tinggi. Nah bagaimana cara untuk itu? Sebenarnya kejaksaan juga belajar dari KPK. Ya dengan apa? Prestasi. Ya kan gak cuma omon-omon. KPK ketika masa saya itu kan kita itu gak punya dana buat buzzer, dana buat apa gitu kan. Gak ada. Cara menunjukkan. Emang lembaga penegak hukum lain punya dana buat buzzer? Ya, enggak ada. Maksudnya bukan itu. Bukan maksudnya kan pencitraan-pencitraan kan kalau kita lihat di luar kan pakai buzzer-buzzer gitu kan. Poya citra. Tapi kan KPK gak perlu itu. Ya, KPK, modal sosialnya adalah menangkapi koruptor. Ketika menangkapi koruptor otomatis tanpa perlu disuruh, tanpa perlu disetting, kepercayaan publik akan meningkat. Nah itulah yang teman-teman kejaksaan kan lakukan kan. Bayangin loh banyak kasus-kasus besar mereka tangani. Mungkin misalnya dan yang menarik juga banyak yang istilahnya di masa lalu tidak tersentuh. Misalnya kasus kayak Richard Khalid ya kan. CPO ya. Ya CPO, Timah ya kan. Ya walaupun memang masih ada beberapa hal ya misalnya kok masih banyak yang belum dikenal tapi nggak masalah, yang penting kasusnya dulu gitu kan, itu dulu ada yang dulu tidak pernah tersentuh. Jadi kalau ditanya Mas Yudi, pemberantasan korupsi Prabowo Gibran di masa pemerintahan 1 tahun Prabowo Gibran dari skala 1 sampai 10 menurut Mas Yudi berapa? 70. Karena tadi masih
Ada yang bagus, tetapi masih banyak PR. PR-nya itu adalah pertama penguatan KPK. KPK harus diperkuat. Mungkin contoh konkret misalnya memulangkan teman-teman saya ke KPK yang memang ingin ke KPK. Kan kita nggak bisa memaksakan juga, ya kan? Kayak saya kan nggak mau gitu ya. Kemudian yang kedua, ya bagaimana undang-undang perampasan aset ini disahkan. Karena Mbak sudah lama ya tidak ada undang-undang yang memperkuat pemberantasan korupsi. Yang ada undang-undang 19 tahun 2019 memperlemah KPK. Nah, kita harapkan ini akan menjadi legacy dari Pak Prabowo. Tapi memang saya paham pasti ya ini akan penuh dinamika. Karena kalau undang-undang lain bisa cepat sekali, Mbak. Undang-undang BUMN 2 kali revisi dalam setahun. Cepat kan? Kenapa ini enggak? Ya karena tadi, karena bisa jadi jangan-jangan ini akan kena sendiri, ya kan? Nah, tapi bagi saya kalau enggak kita mulai ya gini-gini aja pemberantasan korupsi, ya karena orang kan korupsi itu nggak pernah kapok. Tadi saya katakan mereka yang kena udah dipilih, ya kan? Udah dipilih-pilih masuk penjara ringan hukumannya, dapat remisi, dapat kemudian amnesti, dapat apa? Remisi, dapat pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat. Jadi saya ketika kemudian keluar penjara tetap kaya. Bahkan ada loh yang ikut pemilihan terpilih, ada loh yang masih masuk parpol, ada loh yang istilahnya macam-macam. Bahkan ada yang jadi dapat bintang Mahaputra kemarin. Artinya tentu ya hal-hal seperti ini harus kita perkuat pemberantasan korupsi. Kalau tidak Mbak Christian, mau sampai kapan? Coba kita hitung 1.000 triliun tambah 300 triliun. Itu udah berapa? Sementara utang kita belum lagi yang baru pajak, ini, ya. belum lagi pajak, ya pajak, belum yang baru masalah KC kereta cepat gitu kan, KCIC gitu kan. KPK minta Pak Mahfud justru ya melaporkan ya. Itu saya geleng-geleng kepala aja gitu ya. Kenapa? Ya karena kan KPK bisa proaktif investigation ya kan, nggak harus menunggu, tanpa menunggu laporan ya. Nggak perlu menunggu laporan, ya kan mereka bisa deteksi ya, itu yang pertama. Ya, memang KPK ada direktur pengaduan masyarakat ya, tetapi kan masa harus menunggu, kan ada yang karena mendapatkan perhatian masyarakat kan, ya kan KPK pun walaupun sudah dihapus di undang-undang, tapi kan yuk masa KPK nunggu bola, orang yang dilaporin aja banyak yang kecewa masyarakat, kan banyak tuh yang dilaporin, ya kan nggak perlu saya sebutkan, pasti pemirsa udah ngeliat kan, wah dilaporin masih ini kok nggak kena gitu kan, ya karena tadi ya. Nah sekarang nih tadi saya katakan, kan banyak momentum sebenarnya bagi KPK untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Kepercayaan publik ada menangani kasus korupsi. Namun ya ketika momentum ya kepercayaan publik hilang, maka jangan-jangan tadi walaupun kita membela KPK tetap ada, jangan-jangan malah KPK ingin harakiri. Nah, kalau tadi Pak di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran pemberantasan korupsi menurut Mas Yudi dari skala 1 sampai 10 7 ya. 7. Kalau karena komisioner KPK juga hitungannya mau setahun ya di Desember 2025 ini, kalau KPK era saat ini dari skala 1 sampai 10 menurut Mas Yudi kinerjanya berapa? Kalau kinerja 65. Masih jauh dari harapan. Tadi saya katakan PR-nya masih banyak tuh. Ya, kayak tadi ada pakem-pakem di masa lalu, ya kan? Walaupun pakem, ya tapi kan ketika berubah orang kan menarik. Pakem penyidikan sudah ada tersangka, pakem meriksa kepala daerah di Jakarta, ya pakem ketika ada orang menjadi tersangka kemudian dia praper, begitu dia menang langsung menaikkan ke penyidikan, ya pakem-pakem orang yang rumahnya digeledah kemudian diperiksa sebagai saksi, ya pakem-pakem lainnya, ya. Yang sebenarnya disitulah titik kuatnya. Kali saya katakan Mbak Christian, KPK itu nadi mereka, jantung mereka itu di masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak mau, mereka itu sudah bisa mempertahankan diri. Wah seneng, karena kan KPK kenapa KPK akhirnya dilemahkan? Karena kalau dibubarin perlawanan akan semakin banyak. Karena kalau dari politisi yang ingin bubarin KPK, masyarakat akan kalau masyarakat sipil bisa. Tapi kalau sekarang sama masyarakat sipil aja jauh, ya kan? Nah kemudian kalau masyarakat kita bubarin KPK, suara-suara di-grab nih kan? Tadi KPK itu kan dia mudah untuk membubarkan karena dia hanya undang-undang. Dia hanya ada di Undang-Undang 31 Tipikor, hanya ada di Undang-Undang KPK.
Kalau dibuat undang-undang baru, mau revisi undang-undang KPK atau revisi undang-undang tipikor, bahwa mengatakan bahwa sudah tidak lagi diperlukan KPK karena kejaksaan dan kepolisian sudah bagus, kan bisa juga. Sehingga kemudian dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang 3199, undang-undang 30 2002 sudah tidak berlaku, kan bisa. Tapi janganlah, itu kan palu godam bagi pemberantasan. Game over dong KPK. KPK game over, ya kita nggak tahu nih. Ya bisa jadi pemberantasan korupsi akan lebih bagus, bisa jadi juga. Karena kan itu masih prediksi. Tetapi ya kan kita bisa analisis. Ya saat ini ya seburuk-buruknya pemberantasan korupsi misalnya yang dilakukan oleh KPK, setidaknya bagi saya KPK tetap harus ada, itu yang pertama. Tapi yang kedua, tadi mereka bahas sekarang kan transformasi. Ya, jangan menangani korupsi, yang penting ada. Apakah hari ini ada yang ditangani? Ada. Apakah hari ini ada barang yang disita? Ada. Apakah hari ini kemudian ada yang ditangkap? Ada. OTT aja udah berapa lama nggak ada? Dulu Mbak Christian masih ingat waktu di Berita Satu kan, ada pernah 30 kali dalam waktu setahun. Ya kan banyak, mungkin baru hari ini OTT ini, besok beritanya kok berubah gitu kan, ada OTT lagi kan, gitu. Kemudian penetapan tersangka, memang Mbak Christian, memberantas korupsi itu bukan hanya kepintaran, pengalaman, tapi juga keberanian. Pasti kan orang berhitung, bohong kalau nggak berhitung. Ketika menangani ini gimana, tetapi kan berhitung itu untuk antisipasi apa yang terjadi. Ya, bukan ketika berhitung malah jadi takut. Wah, kalau nangani ini nanti kita begini, nangani itu nanti begitu. Itu nggak yang terjadi ke komisioner KPK saat ini? Nah, bisa jadi gitu kan. Hanya berhitung. Padahal kan tadi saya katakan, kan pemberantasan korupsi kan bukan matematika. Ya. Bukan tebang pilih, tapi tebang matang. Kalau misalnya tebang pilih-pilih, ya yakinlah ya bahwa pemberantasan korupsi nggak akan kemana-mana. Walaupun lembaganya ada, tetapi harapan untuk pemberantasan korupsi jadi nggak ada. Akhirnya orang merasa, misalnya kalau ada orang yang disebut-sebut di pengadilan misalnya dan sebagainya ada, kan jadi sakti. Iya kan? Wah, sakti nih. Apalagi kalau dia ngomong, wah saya ini nggak ketangkep. Waduh, gawat gitu kan. Gitu. Jadi ya, kalau ada seperti itu kan nanti orang menganggap, oh ada backingnya nih, ada intervensi. Walaupun KPK selalu membantah ada intervensi dari mana lah, dari istana lah dan sebagainya. Tapi kan dalam beberapa kasus memperkuat dugaan itu ya. Memperkuat dugaan itu gitu. Nah entah apakah benar istana, apakah benar ada istana yang lain gitu kan. Karena kita nggak tahu nih istana yang mana, kan istana banyak. Ya kan, istana boneka misalnya Mbak Christian ya kan. Di Dufan gitu kan, atau apa? Istana di Taman Mini kan istana juga, istana boneka kan. Jadi kita nggak tahu nih istana yang mana gitu kan. Jadi yang jelas ya bagi saya, kalau emang ada kasus yang sudah menjadi perhatian publik, ya diselesaikan. Termasuk ya dugaan korupsi di kereta cepat. Kereta cepat, kota jual beli, kota haji, ya macam-macam gitu kan. Google Cloud, ya Google Cloud. Ya, dan kemudian yang lainnya. Jadi semua harus diselesaikan. Ya jangan menumpuk kayak PR. Apalagi pimpinan ini kan lama. Ya kan, ini 5 tahun. Ini baru 1 tahun. 1 tahun yang terasa lama gitu kan. Nanti jangan-jangan kalau ada orang bikin film tentang pemberantasan korupsi di masa KPK, 5 tahun aja udah 6 jam gitu kan. Kan lagi ada di foto kemarin nonton 4 jam gitu. Udah nonton berarti Mbak Presiden? Sudah dong, sudah siap. Nonton. Oke, Mas Yudi terima kasih, semoga jadi alarm ya buat KPK, karena saya pikir tadi ketika keluar berbagai survei mengenai kinerja pemberantasan korupsi, tapi kan kalau kita bedah lagi lembaga mana yang paling perform ya, kalau dalam bahasa anak korporat saat ini yang paling perform di antara semuanya adalah lembaga lain. Akhirnya mempertanyakan bagaimana KPK pakai game over apa enggak, perlu untuk terus atau tidak, karena beberapa pihak juga menyuarakan KPK ya udah dibubarin aja kalau memang kinerja lembaga penegak hukum lain jauh lebih baik. Makasih Mas Yudi sudah hadir ya, makasih ya. Saya selalu buat Anda. Thank you ya.